Trinity Musika, mereka menjual fisik, yaitu fisik itu adalah CD atau kaset. Ini namanya sebut fisik. Lalu label juga jualan yang namanya DSP, digital streaming platform. Jualnya kemana? Macam-macam. Ya, platform apa aja lah, Langit Musik, ya kan, Spotify, Apple, Langit Musik, ya kan, Langit Musik, YouTube. Ini namanya pokoknya yang digital itu kesini semua. Nah, ini semua itu kita sebut hak ekonomi yang bisa dimonetize. Nah, ini penting ini di sini, sampai sini penting. Ya. Waktu tahun 90-an ternyata hak ekonomi ini berkembang, tidak hanya CD, tidak ada kaset, tapi ternyata ada karaoke, ternyata ada restoran-restoran atau kafe atau hotel, mall, bahkan televisi swasta, bahkan radio yang mengumandangkan lagu-lagu daripada musisi dan penyanyi, atau musisi penyanyi yang tergabung dalam band atau penyanyi sendiri. Lalu label-label ini bingung gimana caranya untuk mengkoleksi hak ekonomi di seluruh Indonesia, mengkolek penyanyi band kafe yang nyanyi lagu-lagu Dewa, nyanyi lagu-lagu Padi, nyanyi lagu-lagu Chris Pati, seluruh Indonesia, mengkolek karaoke-karaoke yang memanfaatkan master atau lagu-lagu daripada band Dewa 19, Padi, Chris Pati, The Groove, lagu-lagunya Dini Jasmala ini, izinkanlah, itu kan semua karaoke setiap malam nyanyi. Judulnya apa namanya? Berharap Tak Berpisah. Gimana caranya? Bingung LMK ini, nggak bisa. Mereka akhirnya membentuk sebuah wadah namanya LMK. Dulu yang pertama itu KCI, lalu ada WAMI. Jadi kesimpulannya apa? Label membentuk lembaga untuk mengkolek sesuatu yang tidak bisa dimonetize. Ini adalah domain daripada LMK. Domain, bahasa Indonesianya apa domain itu? Ada pemain band. Iya, ini dari awal supaya nggak bingung gitu. Musisi. Mereka pengen rekaman kan? Oke, mereka rekaman. Sini rekaman ya. Mereka rekaman. Lalu siapa yang membiayai? Namanya label. Bisa label sendiri, bisa label orang lain. Label ya. Label itu bisa ada di sini, ada Aquarius contohnya ya. Aquarius yang dulu nih ya kan, Musika, Trinity, Sony ya, musik, udah ada lain-lain. Ini rekaman. Nah, ketika mereka rekaman itu, mereka mendapatkan royalti yang namanya mechanical. Sebentar. Ya udah nggak salah, harusnya pakai apa, mechanical rights. Mechanical rights. Nah, ini untuk komposer.
Nah, ketika musisi ini rekaman menghasilkan apa? CD kan ya, kaset atau CD dulu ya, kaset 90-an sampai 2000, di tahun 90-an, 70-an ya, pokoknya 70-an, 90-an sampai 2000-an 2000-an kaset, CD ya kan, 2000-an nih. 97 juga ada sih, pokoknya sekitar gini lah, CD compact disc, terus lagi digital ya, digital. Nah, digital dalam ini namanya platform ya, ada platform digital, ada platform analog, kaset dan CD. Ini menghasilkan sebuah royalti untuk komposer. Hak ekonominya ya, hak ekonominya royalti untuk komposer untuk di sini. Namanya mechanical rights. Pencipta lagu dapat dari total itu 9% di kontrak. Lalu pemain band ini penyanyi ya, penyanyi komposer. Terus yang ini, mereka yang di sini dapatnya di mana? Namanya apa? Denny Casmala. Tuh, Denny aja lupa, apalagi Once. Nah, salah. Sound recording rights. Nah, sound recording kurang nggak apa deh, rights. Nah ini ya, sound recording rights. Saya tanya sekarang, ini belum konser ya, belum konser. Berarti Agnes Monica dapatnya di mana? Sound recording rights. Nah ini Agnes dapatnya di sini. Ari Bias dapatnya di mana? Mechanical rights, benar anak-anak. Ya, 9% jumlahnya di sini ya. Ini kejadian sebelum 2014. Nah, ini adalah masa-masa di mana situasinya berbeda. Jadi Agnes Monica ketika dia dulu nyanyi waktu masih kecil, itu belum ada, belum di sini ya, masih kecil dia di sini. Agnes Monica kelahiran 1986, berarti 2014 dia umur berapa? Coba Badai jawab. Berapa? 2014. Iya. 18 tahun. 2014, lahir 96. 28 tahun ya. Makanya ketika dia berumur 28 tahun, ini situasinya udah berbeda. Agnes 28 tahun, situasinya udah berbeda. Dia harus membayar yang namanya performing rights. Ya. Performing rights, live performance, live performing rights ya. Ya, dia harus membayar ini untuk komposer. Untuk komposer. Ini ada hak komposer di sini semenjak 2014 melalui UU nomor 28 ya. Hak cipta, tentang hak cipta. Pasal 9 bunyinya harus ada izin. Nah, pasal 9, berdasarkan pasal 9 harus ada izin. Nah, ini yang Agnes selama 10 tahun dia nggak ngerti ini. Tapi begitu ngerti dia bukannya minta maaf, tapi malah ngotot bahwa harus nggak bayar gitu kan, harus nggak minta izin. Alhasil tahun 2025 diputuskan bersalah. Untuk sampai sini paham ya? Oke. Ada yang ditanyakan Badai? Wartawan ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, sekarang kita lanjut.